Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Kurniawan, NPM 1751010006 akan menjelaskan materi tentang fikih ibadah seputaran muamalah, zakat, puasa, sholat, dan naik haji. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam perkara harta dan kebendaan. Tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dan dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan untuk kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Beberapa syarat saat proses jual beli diantaranya yaitu yang pertama berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri dan penjual maupun pembeli harus punya akal, baligh dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sewa-menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua, belah pihak harus berakal sehat dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewanya. Yang ketiga yaitu syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana kedua belah pihak melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara suatu dengan yang lain. Adapun rukun syirah diantaranya barang harus halal, objek akad harus pekerja dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang keempat yaitu murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak baik dari ketentuan margin, keuntungan ataupun harga pokok pembelian. Yang terakhir adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah penyerahan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pembelian hutang, pemberi hutang, dan penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, doa, tasbih, dan takbir. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumaninah, yang keenam bangun dari ruku, yang ketujuh sujud dengan tumaninah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tahiyat akhir, yang ke-10 membaca tasyahud, yang ke-11 membaca salat Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 salam pertama, dan yang ke-13 tartib. Syarat wajib sholat yaitu yang pertama sampai dakwah Islam kepadanya, yang kedua ada pendengaran, yang ketiga Islam, yang keempat berakal, yang kelima baligh. Selanjutnya syarat sahnya sholat, yaitu yang pertama badan suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang kedua badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis,
Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sudah waktunya sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg. Makanan pokok dari daerah yang bersangkutan, makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak dan hasil temuan, emas dan perak. Hasil masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Yang berhak menerima zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak mendapatkan zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi 8 golongan. Golongan-golongan tersebut adalah yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam kharimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnus sabil. Selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, jima, dan lain-lain yang telah diperintahkan kepada kita untuk menahannya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Demikian pula diperintahkan menahan diri dari ucapan yang diharamkan atau dimakruhkan, karena ada hadis-hadis yang melarang hal itu. Itu semua berdasarkan waktu dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berikut rukun-rukun atau kegiatan yang harus dilakukan selama haji. 1. Ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan kedua kain putih, yang satunya digelintirkan di pinggang sampai ke bawah lutut dan yang satunya disampirkan ke bahu kiri. Untuk perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri, tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun, namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dan dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Rukun selanjutnya yaitu tawaf dan sa'i. Dan rukun selanjutnya yaitu tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, para jamaah laki-laki dan mencukur atau merapikan rambut mereka, sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambut sedikit. Ritual ini disebut dengan tahallul. Ketika selesai melaksanakan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali berhubungan suami istri. Yang terakhir yaitu macam-macam haji. Haji yang pertama yaitu haji al-ifrad, haji yang kedua yaitu haji al-qiran, dan haji yang ketiga yaitu haji al-tamattu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.